uh, sesi yang saya harus hadiri, webinarnya Pak Chandra di jam 10 nanti. Mungkin teman-teman bisa partisipasi juga. Linknya nanti saya kasihkan di grup BMG Training. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya share screen dulu. Kok hilang ya? Bisa dengan jelas dilihat? Jelas? Jelas, Pak, jelas. Bisa. Terima kasih, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini sudah memasuki sesi ke-7, nggak berasa. Hampir satu sesi lagi kita berakhir. Hari ini tanggal 5 Desember 2020, saya akan membawakan redesign business in new normal, business model generation, plan and implementation dalam waktu 60 menit. Ya, ada beberapa slide, kurang lebih 15 slide yang saya akan presentasikan. Oke. Ya, selamat datang di Lab Brand Generation di part yang kedua. Kita bicara soal key partner dan cost structure. Ya, partner kunci atau kawan kunci dan struktur dari biaya yang ada di usaha Bapak Ibu sekalian. Ya, fokus pada kanvas itu ada di sebelah kiri, yaitu key partner, blok atau elemen itu 8, dan cost structure itu di blok atau elemen yang ke-9 di bawah. Ya. Ya, key partner adalah partner kita untuk bisa membantu kita mewujudkan layanan ataupun produk yang akan kita jual. Sementara cost structure adalah biaya-biaya yang akan muncul, yang timbul, yang wajib kita minimize atau kita minimalkan. Ya, key partnership atau key partner itu seperti ini deskripsinya. Sukses berbisnis tidak bisa sendirian. Anda harus bekerja sama dengan banyak pihak lainnya. Tentukan dari awal apakah bisnis Anda memerlukan investor untuk permodalan atau enggak. Apakah Anda perlu mengadakan perjanjian kerjasama khusus dengan distributor sebagai channel kita ya? Apakah Anda perlu mendapatkan endorsement dari selebriti, orang yang popularitasnya tinggi, dan memberikan persentase saham kepada selebriti tersebut? Deskripsi kedua adalah menggandeng partner yang melengkapi kemampuan yang kita miliki akan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Misalnya, Anda sangat ahli membuat makanan yang enak. Cari partner yang bisa menjual makanan Anda, memarketingin atau sales ya, menjual. Misalnya Anda kenal distributor atau suatu produk yang lebih murah, cari partner yang bisa membuat website untuk dijual online ya. Itu salah satu alternatif kita membuka channel baru untuk supaya produk dan layanan kita bisa terjual banyak dengan menggandeng partner, dengan bermitra dengan rekan kerja kita di luar sana. Ya. Pikirkan untuk menjalin kolaborasi dengan partner. Ya. Oke, key partnership blok ini mendeskripsikan jaringan mitra atau supplier yang membantu model bisnis untuk bekerja atau running. Ya. Perusahaan membentuk kemitraan dengan beragam alasan, seperti mengoptimalkan model bisnis, mengurangi resiko, atau untuk mengakses sumber daya yang dimiliki mitra kunci, yang itu nggak dipunya oleh kita. Terdapat 4 tipe kemitraan. Ya. Satu, yaitu kemitraan strategis antara perusahaan dan non-kompetitor. Antara perusahaan non-kompetitor, maaf. Kemitraan strategis antara perusahaan non-kompetitor. Jadi perusahaan yang bukan kompetitor kita menjalin kemitraan. Kedua adalah co-opetition, kemitraan strategis antar kompetitor. Ya, jadi kita bisa menjalin kemitraan dengan kompetitor kita untuk mengerjakan misalnya satu proyek besar. Jadi bisa kolaborasi dengan kompetitor kita.
Ketiga adalah usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, joinan ini ya, misalnya kongsi istilahnya. 4 adalah hubungan antara supplier buyers untuk menjamin supply yang stabil. Ya, kita mesti punya hubungan baik, kita harus punya partnership yang baik dengan para supplier kita. Ada 3 motivasi mendasar dalam membangun mitra kunci. Pertama adalah optimalisasi bisnis dan skala ekonomi, pengurangan risiko dan ketidakpastian, akuisisi aset dan aktivitas tertentu. Ya. Nah, ini adalah kalau kita melihat dari bisnis model Canvas, maka kita mencari partner yang bisa melengkapi atau mensupport dari key activities kita, yang itu hal yang utama yang harus kita pikirkan. Ya, jadi kalau misalnya kita perusahaan penjual CCTV, tapi kita tidak punya kemampuan untuk memanage sosial media, maka kita mesti cari partner untuk memanage sosial media kita. Begitu juga kalau misalnya kita perlu website, kita perlu partner untuk membangun website kita. Nah, ini adalah satu contoh dari key partner, yaitu saya ambil dari Apple, iPod, atau iTunes business model, di mana si Apple itu punya partner record companies atau perusahaan recording atau perusahaan rekaman, dan OEM, original equipment manufacturer, di mana dia membuat perangkat dari iPod itu di satu pabrik mitra dia. Ya, jadi dia tidak membuat langsung. Ini tentu saja berimpact pada biaya yang lebih murah dari perusahaan yang mestinya dikeluarkan. Ya, dia akan lebih hemat. Ya, oke. Itu key partner yang saya bisa jelaskan. Kita beralih menuju ke cost structure. Blok ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan suatu model bisnis. Cost structure atau struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan customer, dan menghasilkan pendapatan. Ya, ini kita lihat ada di blok atau elemen di sebelah kanan. Kita bicara di sesi right brand generation, di mana ada value proposition, ada customer relationship, dan revenue stream. Ya. Perhitungan biaya akan lebih mudah setelah elemen aset kunci, ya, aktivitas kunci, dan kemitraan ditentukan. Ya, kita sebelum menentukan cost structure, kita mesti menetapkan key resources, key activities, dan key partner. Ada 2 kategori struktur biaya dalam cost structure, yaitu cost driven dan value driven. Ya, cost driven pengertiannya adalah di mana biaya itu menjadi satu acuan untuk melakukan aktivitas atau mengisi pos-pos atau blok-blok yang ada di bisnis model Canvas. Ya, jadi mempertimbangkan sekali biaya, mempertimbangkan sekali sumber daya uang yang ada di dalam perusahaan. Kedua adalah value driven atau offer driven, di mana perusahaan yang menjadi acuannya adalah produk atau layanan yang diciptakan, maka itu menjadi center atau menjadi acuan untuk mengisi blok-blok atau elemen yang lain dalam bisnis model Canvas. Ya, pendekatannya ada 2, yaitu value driven dan cost driven. Nah, cost structure sendiri mempunyai karakteristik, yaitu pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, kedua adalah variable cost atau biaya variabel, ya. Ketiga adalah economies of scale dan economies of scope yang terakhir. Ya, apa itu fixed cost? Artinya biaya tetap. Berapapun Bapak Ibu menjual atau melakukan transaksi terhadap produk dan jasa, maka beban cost dari aktivitas itu tetap. Misalnya gaji karyawan, ya.
listrik di kantor misalnya, itu rate-nya atau yang harus kita bayar bulanannya tetap, yaitu dinamakan fixed cost atau biaya tetap. Sementara variable cost adalah sesuatu biaya yang muncul akibat dari meningkatnya volume dari mengikuti peningkatan volume dari layanan atau produk yang kita jual. Misalnya dalam usaha pemasangan CCTV, jadi contohnya ada komisi dari teknisi, misalnya satu titik akan diberikan komisi dari pemasangan CCTV misalnya 25.000, maka semakin banyak jumlah titik dalam satu hari yang dikerjakan oleh teknisi, makin besar juga yang dia dapat dari jumlah kerja pemasangan titik kamera. Ya, oke, saya lanjutkan ke economies of scale. Apa economies of scale dan economies of scope? Nah, ini ada slide yang menjelaskan itu. Ya, economies scale adalah it's all about the benefit gain by the production of large volume of product. Jadi scale ini adalah bagaimana kita menginvestkan atau mengeluarkan biaya untuk meningkatkan volume dari produk yang kita hasilkan. Ya, misalnya kita biaya membeli mesin baru supaya volume dari produk kita itu akan banyak lagi yang dihasilkan. Misalnya dalam satu hari kita mampu membuat kue 100. Dengan mesin baru kita bisa satu hari membuat 300 kue. Itu pengertian dari economies scale. Nah, sementara economies scope adalah it is a link to the benefit gain by producing a wide variety of products by efficiency utilizing to same operation. Ya, jadi bagaimana kita bisa mempunyai variasi produk yang banyak sehingga customer atau klien itu mempunyai pilihan dari produk-produk kita dan itu meningkatkan penjualan kita. Tentu saja kita dengan menggunakan mesin atau alat produksi kita yang ada saat ini dengan operasi atau prosedur dari pengoperasian mesin atau alat produksi kita sesuai standar yang sudah ada. Cuman varian produk kita akan jauh lebih bervariasi, akan jauh lebih banyak. Nah, itu namanya economies scope. Ya. Ini dicontohkan bahwa economies scope di mana ada kuenya variasinya banyak. Ada donat, mungkin ada roti apa, dan mungkin ada roti isi sosis misalnya ya. Ada variasi produk dengan satu mesin dengan teknik produksi itu bisa menghasilkan 3 varian. Economies of scale adalah sangat jelas bahwa bagaimana kita meningkatkan volume dari mesinnya contohnya satu hari bisa produksi donat 100, kita meningkatkan produksi dengan mesin baru itu menjadi 300 donat misalnya. Oke, cuman jenis produknya tetap satu jenis. Oke. Nah, cost structure itu punya sebagai dampak dari key activities yang kita sudah definisikan di blok atau elemen key activities. Ya, semua aktivitas kita itu punya dampak terhadap biaya yang harus kita keluarkan. Ya. Jadi bagaimana menjadi satu tantangan, bagaimana activity yang kita sudah tetapkan atau pekerjaan atau tugas yang sudah kita tetapkan itu bisa maksimal, namun biayanya minimal. Itu prinsipnya. Ya. Maka perlu strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk menekan cost, namun tanpa mereduksi atau menghilangkan aktivitas-aktivitas yang ada di key activities. Nah, ini adalah contohnya kembali lagi ke Lemon. Ya, kalau kita lihat bahwa key partnership-nya adalah municipalities, ini partner dia, dan construction-nya adalah ingredients, dia belanja material bahan, komisi dan gaji, penjual atau yang produksi dari Lemon, dia biaya
promosi, dia mencetak flyer, dan dia membeli peralatan. Ini adalah cost structure atau biaya-biaya yang keluar dari Carey Lemon. Nah, di penghujung presentasi saya, ini ada tugas. Mohon untuk mengisi bagian dari key partners dan cost structure di bisnis model Canvas Anda. Ya, di elemen atau blok nomor 8 dan 9. Ya. Untuk strategi memaksimalkan revenue stream dan cost structure, saya akan berikan nanti daftar strategi yang bisa Bapak Ibu pakai untuk memaksimalkan revenue stream dan cost structure. Nah, mungkin itu presentasi saya hari ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, saya buka untuk forum tanya jawab. Silahkan Pak Erhan. Terima kasih. Ya. Ayo, Pak Novan, ada yang mau tanya? Ada yang ditanyakan? Silakan, Pak. Apakah cukup jelas, Pak, untuk key partner dan dan cost structure, Pak? Key partner itu mitra kita. Kalau cost structure itu biaya-biaya yang muncul. Apa aja? Mungkin ada kalau di perusahaan ada laporan keuangan, Pak, kita bisa lihat strukturnya. Di situ ada pengeluaran apa aja yang membebani, terutama di rugi laba ya. Di rugi laba itu ada biaya-biaya apa aja dan bagaimana dari hari ke hari kita bisa menekan itu biaya tanpa mengurangi layanan dan produk yang kita jual. Apakah ada pertanyaan, Pak? Jadi kita berhitung juga pada saat nanti kita menetapkan mitra itu atau key partner itu apakah membebani cost sekali apa tidak gitu ya. Jadi menjadi pertimbangan. Misalnya gini, kita ada list outsourcing kita dalam dunia pemasangan CCTV itu biasanya ada outsourcing. Nah kita pilih, kita mesti grade tarif mereka. Oh ternyata pekerjaan ini hanya cukup tarif misalnya 100.000 per titik misalnya pemasangan CCTV. Nah, ini siapa yang melaksanakan? Kita harus punya alternatif mitra, tidak hanya boleh satu. Ya, kalau satu lama-lama nanti dia mentang-mentang, dia akan up terus harganya. Ya. Itu dia. Tapi kalau kita punya alternatif mitra, alternatif outsourcing, mungkin bisa jadi ada yang berani lebih murah dari itu. Itu kalau itu masuknya ke variabel ya Pak ya? Jadi, itu kan ya betul Pak, itu ke variable cost, impact-nya ke variable cost. Ya, terkadang variable cost-nya jauh lebih besar Pak dari fixed cost Pak. Oh gitu. Ya, pada saat kita seperti 1-2 bulan belakangan ini saya banyak pakai outsourcing, itu cost-nya jauh lebih besar, variable cost-nya jauh lebih besar daripada fixed cost-nya. Jadi ngikutin ini ya load pekerjaan kita ya. Betul, volume pekerjaan kita Pak. Semakin banyak outsourcing, semakin juga variable cost-nya naik, itu labanya semakin tergerus. Tuh. Jadi bagaimana harus punya strategi untuk bisa menekan cost. Ya. Tapi memang kalau gaji juga kan berasal yang fixed cost ya. Betul. Sewa tempat, internet, ya. gitu-gitu. Kadang-kadang kecil-kecil nggak berasa gitu ya. Cuma sejuta, ada yang biaya ini, yang fix tuh. Saya kadang-kadang kalau dipikir-pikir, banyak juga ya. Gitu. Ternyata dikumpulin asetnya banyak juga gitu Pak ya. Pengeluaran tetapnya itu. Tetapnya. Ada saya susah parkir mobil kan ada sewa parkir ada sejuta. Itu kan udah fix ya setiap bulan. Betul. Itu parkir mobilnya bulanan ya Pak, dibayar bulanan. Bulanan. Oh.
Kayak model gitu deh. Kadang-kadang kita nggak aware kan, tapi yang ini dikit, tapi lama-lama dikumpul ini fixed cost itu kan ada nggak ada kerjaan kan keluar gitu sama Betul, kayak betul. buat salary gitu-gitu kan. Ya, nah memang harus diamatin Pak dalam sebulan itu kita BEP apa enggak nih, BEP di tingkat mana nih, ya Pak. Bisa Ya. jadi fixed cost-nya tetap, besarannya, variabelnya juga ini variabelnya nggak seberapa, misalnya volume pekerjaannya kecil. Nah, bisa jangan-jangan kita bulan itu nggak BEP Pak, malah Iya. bisa minus. Iya. Itu yang hati-hati. Iya benar. Ya itu Pak, kayaknya perlu strategi ini gitu. Nanti saya kasih Pak list strateginya Pak. Biar cuan terus. Ya. Jadi salah satu strateginya bisa jadi misalnya kita teliti lagi, prosedur kerja kita nggak efisien nih, penjadwalan kita nggak efisien nih. Itu salah satu strategi di lapangan. Atau misalnya logistik kita, ternyata harus ada kita mesti sewa gudang. Oh gimana ya supaya nggak sewa gudang? Bisa nggak office itu di extend bisa jadi gudang tambahan atau gimana? Itu. Harus dilakukan langkah-langkah untuk menekan cost dan langkah-langkah juga mencari alternatif dari revenue stream itu supaya bagaimana naik. Itu tantangannya. Business owner harus cermat di dua. Kalau yang di key tadi, key partner misalkan kita gandeng misalkan untuk pendanaan gitu ya. Ya. Itu kan otomatis kita kan harus sharing. Betul. Ya kan? Itu bayar bunga atau sharing, Pak. Ya, itu masuk cost juga gitu ya, Pak? Betul. Biaya bunga, Pak. Biaya bunga. Atau bagi hasil. Berarti labanya keambil oleh partner kita. Masuk ke variable cost juga ya hitungannya. Betul. Variable cost. Karena jumlah uang yang kita pinjam itu kan Pak bervariasi kan dari bulan ke bulan. Maksudnya kalau kita udah mulai bayar kan otomatis pokoknya makin kecil Pak. Ya. Itu variabel kan. Sehingga biaya bunganya lebih kecil lagi. Itu variabel. Pendanaan. Pak Robi kalau di sana main retail juga Pak? Saya fokusnya lebih banyak ke ini Pak, langsung ke end user. Kalau retail, kalau ada yang mendekat untuk dilayani reseller, saya layani tetap Pak. Cuman bukan fokus utama kami di situ. Ya. Tapi di e-commerce gitu-gitu Pak Robi buka juga? Mulai akan masuk Pak. Saya udah bangun website, mudah-mudahan di awal tahun bisa launching Pak. Namanya palangkarayacctv.com. Atau kayak di Topet, BL gitu, e-commerce gitu? Sementara belum Pak, belum menuju ke sana karena di situ kan red ocean Pak, berdarah-darah kalau mau saingan di situ Pak. Jadi saya lebih memilih online store yang milik pribadi, yang saya bisa SEO sendiri dan itu skupnya kita bisa atur apakah se-Kalimantan atau se-Kalimantan Tengah atau nasional. Oh lebih ke on ya? Ya. Kalau memang Pak Novan misalnya siap untuk masuk ke Bukalapak, Tokopedia, ya silakan Pak. Cuman itu mesti perlu ada penataan juga Pak, bahwa kita disibukkan dengan packaging, pengiriman, confirm, atau itu lihat transfer masuk segala. Itu perlu tim juga Pak. Kalau mau memang serius untuk masuk ke situ. Iya. Nggak bisa disambi dengan tim yang ada saat ini. Iya. Saya kebayang memang pengen juga ke situ. Cuma memang harus nyiapin minimal 1 orang untuk maintain, ngurusin kan. Betul Pak, betul. Itu dia. Karena selain website kan kita juga harus membuat leads generation-nya atau menciptakan prospeknya lewat sosial media juga Pak untuk menuju ke website atau ke online store yang kita sudah bangun. Iya. Sama juga dengan ya, juga stok harus diperhatikan Pak, jangan sampai banyak kosong Pak.
Karena kalau sudah buka online store kan itu berimpact pada kepercayaan publik. Kalau sering barangnya kosong, ya dia bilang males deh gue belanja di situ. Ya benar. Kalau yang online store Bapak sendiri itu orang apa namanya bisa langsung transaksi juga sampai di sini di website itu. Ya, bisa transaksi dan nanti pada saat pembayaran dia confirm lewat WA, Pak. Kita ada kasih chatbot di situ. Nah, dan admin saya yang itu cross check transfer dan dia confirm untuk pengiriman barang. Kadang-kadang kalau e-commerce ini kan ada pihak ketiganya itu tuh yang jadi pegangan buyer ya. Betul. Beli. Betul, Pak. Jadi trust-nya agak tinggi kalau misalkan ke e-commerce itu salah satunya kayak gitu tuh yang saya pikirin ya. Rasanya juga kalau saya pribadi belanja tuh nyamannya belanja di e-commerce karena lebih terjamin ya, Pak. Ya, ada jaminan lah. Ya. Saya beberapa kali yang belanja online itu kan ya sempat kecewa juga kecuali yang COD gitu ya. Ya. Ada model nipu-nipu juga tuh. Istri saya ketipu. Ya. Kirim barangnya. Ya, sebetulnya saya bikin online store ini salah satu strategi, Pak, untuk membuka leads, Pak. Jadi pada saat orang itu udah transaksi pembelian barang, kita akan nawarin next berikutnya jasa, Pak. Ya. Bahwa instalasi pemasangan, setting, segala macam. Itu dia. Itu salah satu strategi untuk membuka leads atau menambah prospek. Oke. Paling nanti bisa direct konsul langsung aja saya, Pak ya. Boleh. Tanya-tanya lebih jauh. Silakan. Ya. Oke, mungkin ada yang lain? Minggu depan kita lebih banyak fokus pada evaluasi dan mungkin diskusi dari materi yang sudah saya berikan, dan mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan bisnis model Canvas, value proposition Canvas, mengisinya dan nanti berkonsultasi. Setelah itu nanti mungkin ada pembahasan strategi dan tentu saja saya memberikan kisi-kisi atau pertanyaan-pertanyaan untuk membuat bisnis blueprint. Ya, bisnis blueprint itu seperti kalau kita mau buat rumah itu kita mesti punya gambar desainnya dulu. Nah, ini bisnis blueprint ini adalah desain awal atau konsep awal atau blueprint awal untuk kita bergerak maju mengembangkan bisnis kita. Itu dia. Itu di sesi akhir nanti di 12 Desember di sesi ke-8 saya akan kasih. Oke, Pak. Oke. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Pak Elhan, monggo silakan ditutup. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup ya. Nanti saya akan upload jam 10 rekaman ini untuk bisa dilihat sama peserta yang lain. Terima kasih untuk Pak Robi dan beberapa yang lain yang sudah hadir pagi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat, selamat berweekend Ria, atau mungkin ada yang mau masih meneruskan Zoom meetingnya. Semuanya pokoknya sehat-sehat lah. Oke, Pak Aaron. Terima kasih ya, Novan ya. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Novan. Ya, terima kasih. See you.